Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Proposal Hukum yang Mengatur Dampak Limbah Ternak Terhadap Lingkungan. Sebelum dimulai, saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya Karina Azara dengan NIM 81114216882 dan rekan saya. Rizky Haji Yuda Wiratama dengan NIM 811421687. Latar belakang. Kasus-kasus yang terjadi di Kelurahan Sekaran, Kecamatan Gunung Pati umumnya berisi tentang keluhan masyarakat akan dampak buruk dari kegiatan peternakan karena sebagian besar mengabaikan penanganan limbah dari usahanya. Bahkan ada yang membuang limbah ternaknya tanpa melalui proses penyaringan terlebih dahulu sehingga terjadi gangguan pada lingkungan. Limbah peternakan yang dihasilkan oleh aktivitas peternakan seperti feses, urin, sisa pakan, serta air dari pembersihan ternak dan kandang menimbulkan pencemaran karena bau tidak enak, memicu protes warga sekitar. Penanganan limbah diperlukan bukan hanya karena tuntutan akan lingkungan, tetapi juga karena pengembangan peternakan perlu memperhatikan kualitas lingkungan sehingga tidak menimbulkan masalah bagi masyarakat sekitar. Rumusan masalah. Pertama, bagaimana penekanan hukum dalam kasus yang disebabkan oleh hewan ternak. Yang kedua, apa saja hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan ganti rugi yang disebabkan oleh hewan ternak. Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk menjelaskan penegakan hukum dalam kasus pencemaran lingkungan oleh pemilik hewan ternak. Yang kedua, untuk mendeskripsikan kendala penegakan hukum dalam kasus pencemaran lingkungan yang disebabkan hewan ternak. Masih kamu? Manfaat penelitian. Manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan bagi masyarakat mengenai tata kelola pembuangan limbah hewan ternak yang baik serta memberikan sumber pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum terkait hukum pencemaran lingkungan oleh pemilik hewan ternak. Manfaat praktis. Penelitian ini dapat membantu memberikan informasi kepada pemerintah bahwa masih ada daerah di Indonesia yang belum memahami akses pembuangan limbah yang layak dan memberikan pandangan agar masyarakat memahami akan kesehatan. Yang selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian yang kami gunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dan pendekatan kualitatif. Sumber dan jenis data penelitian. Yang pertama, ada data primer. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi secara offline. Observasi terhadap warga Kabupaten Gunung Pati yang terpapar dampak limbah ternak akan dilakukan secara offline atau tatap muka di lokasi. Dan data sekunder yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perbaikan lingkungan, khususnya masalah hukum untuk mengatasi dampak pembuangan kotoran hewan. Kami juga menggunakan data seperti bacaan, pendapat ahli hukum, dan bahan hukum tertulis lainnya sebagai data sekunder. Limbah ternak. Limbah ternak merupakan hasil sisa buangan dari suatu kegiatan usaha peternakan seperti usaha pemeliharaan ternak, rumah potong hewan, dan sebagainya. Limbah peternakan mempunyai andil dalam pencemaran karena limbah kotoran ternak sering menimbulkan masalah lingkungan yang mengganggu kenyamanan hidup masyarakat di sekitar peternakan. Limbah peternakan meliputi semua kotoran yang dihasilkan dari suatu kegiatan usaha peternakan, baik berupa limbah padat, cair, gas, maupun sisa pakan. Lingkungan. Lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, sumber daya, energi, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk juga manusia dan perilakunya yang memengaruhi alam itu sendiri. Kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997. Suatu lingkungan terdiri dari kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti air, tanah, udara, energi surya, mineral, dan flora fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan. Lagi Ki. Penutupan dong. Sekian dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan atau kurangnya dalam berkata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.